Dari dampak pandemi hingga pemulihan ekonomi inklusif dan berkelanjutan, tantangan yang dihadapi pengusaha Indonesia semakin ke sini semakin besar. Mereka berjuang melawan resesi global, transformasi digital, daya beli masyarakat yang melemah, dan juga ancaman PHK massal. Lalu, bagaimana Kadin di bawah kepemimpinan Arsyad Rashid membantu para pengusaha menghadapi semua rintangan itu? Penasaran dengan strategi dan langkah-langkah yang sudah dan akan dilakukan Pak Arsyad sebagai Ketua Umum Kadin? Yuk, kita cari tahu. Langsung aja nih, kalau mungkin sebagian teman-teman di sini pasti saya yakin semua orang pernah dengar tentang Kadin. Tapi sejauh mana mereka memahami apa itu Kadin, mungkin kita perlu di-refresh dulu, Pak. Jadi, Kadin itu apa dan... Nggak, kalau sebelumnya saya aja dulunya nggak begitu ngerti Kadin itu apa. Jadi makin imagine jadi wajar. Jadi kita nggak salah-salah amat ya kalau nggak ngerti Kadin itu apa ya. Nggak salah-salah amat. Monggo Pak, jadi Kadin itu apa? Kemudian bagaimana itu membantu para pengusaha di Indonesia ya untuk supaya bisa iklim usahanya naik, investasinya naik dan lain sebagainya. Sebelum kita nanti ngomong lebih banyak tentang peran Kadin untuk... Oke. Nah, Kadin ini sebetulnya satu-satu organisasi usahawan ataupun dari sisi ini ya yang lahir atas undang-undang. Jadi itu Kadin itu punya namanya Undang-Undang Kamar Dagang Indonesia, ya kan? Kamar Dagang dan Industri Indonesia. Itu jadi Undang-Undang Kadin nomor 1 tahun 1987. Jadi ada undang-undangnya. Nah, kita bicara isi undang-undangnya dulu. Undang-undangnya mengatakan pertama, Kadin itu didirikan untuk melakukan apa? Pengembangan pengusaha nasional, khususnya untuk pengusaha kecil dan menengah. Oke. Jadi yang dimana undang-undang mengatakan bagaimana kita menciptakan lebih banyak pengusaha, ini yang pertama ya. Lalu setelah pengusaha diciptakan, bagaimana menaikkan kelas. Ya, dan dikatakan di situ, semua pengusaha, dikatakan semua perusahaan yang dimiliki oleh swasta, dimiliki oleh negara, dimiliki oleh koperasi, semua itu bagian daripada Kadin. Semua asosiasi yang berkaitan dengan investasi, ekonomi, perdagangan, perindustrian, semua adalah bagian daripada Kadin, gitu kan? Jadi kalau dilihat dari situ, ya, terus saya tambahan lagi, Kadin juga adalah sebagai mitra strategis pemerintah, apakah itu tingkat pusat, menengah, atau kecil. Jadi kalau saya lihat simpelnya dua nih, one is mengembangkan, memastikan bahwa perusahaan yang dari mikro jadi kecil dari menengah dari besar, gitu kan? Bagaimana nih melakukan intervensi untuk membantu memastikan mereka bisa melakukan hal itu, selain menciptakan tadi kan. Di sisi lain adalah karena sebagai mitra strategis pemerintah ini mempunyai hak juga advokasi. Jadi kalau di Amerika itu ada namanya lobis, ya kan? Nah, lobis itu apa? Melakukan lobis untuk menjalankan bagaimana sebaiknya kita memberikan policy. Apa policy dari setiap sektor atau industri. Gitu. That's overall Kadin. Jadi Kadin itu simplicity-nya adalah rumahnya pengusaha besar, menengah, kecil sampai mikro. Semua itu bagian daripada Kadin. Karena tadi udah dibedakan apakah itu BUMN ataupun swasta. Ya kan? Ya. Lebih lanjut lagi nih. Sebetul-betul ini kita belum ini, tapi baru mulai kemarin anggaran dasar di Kadin kita juga lakukan amendment terhadap anggaran dasar dan rumah tangganya. Untuk apa? Untuk membuka juga pintu bukan hanya kepada himpunan ataupun asosiasi yang pengusaha yang dalam konteks industri berbeda dan semuanya. Nah, tetapi juga untuk profesional. Jadi contoh misalnya insinyur, misalnya akuntan atau apa semua. Kenapa? Karena di dalam konteks tadi undang-undang itu juga adalah bagian bagaimana kita mengembangkan manusianya. Nah, di titik ini perlu dua-duanya, ya kan, untuk bersama-sama menciptakan skill apa yang dibutuhkan untuk kompetensi dan segala macam. Jadi itu tuh, jadi kalau bilang itulah Kadin. Iya, gede banget ya sebenarnya, luas banget perannya ya. Dan luas banget, strategik juga. Sangat strategik. Kalau saya bilang kayak lembaga negara, tapi yang independen. Dan punya di 34 provinsi, di 500 lebih kabupaten kota, ya kan semuanya. Dan sekarang ini lebih dari 200 asosiasi atau himpunan di dalam Kadin. Wow. Nah, Pak Arsyad, tadi yang menarik adalah bicaranya bahwa Kadin tuh justru fokusnya pada membantu UKM ya, kecil dan menengah supaya bisa naik kelas gitu. Betul. Sementara mungkin di banyak orang lihat Kadin itu justru itu tempatnya pengusaha-pengusaha besar gitu.
Bahkan mungkin nggak kedengeran terlalu banyak kiprahnya untuk turun ke UKM gitu Pak. Itu gimana tuh jelasinnya? Nah, ini sekarang ini masalah persepsi sebetulnya. Nah, tapi saya nggak mau lihat ke belakang. Ya. Yang saya mau lihat adalah bagaimana ke depan. Makanya waktu kami diberikan tanggung jawab dan untuk menjadi ketua umum Kadin pada waktu tahun 2021 bulan Juni yang lalu, ya, kita mengatakan kita punya moto baru. Kita bilang ini Kadin baru. Kenapa? Ini kan baru kita pandemi. Berarti ada realitas baru, normal baru, sesuatu yang baru dalam dunia ini. Jadi kita bilang ini ada Kadin baru. Kadin yang apa? Yang inklusif dan kolaboratif. Nah, kata-kata inklusif itu memastikan bahwa tadi mengingatkan kembali isi undang-undang itu yang mengatakan bahwa ini semua loh pengusaha dari yang besar sampai yang kecil, gitu. Itu dan kolaboratif selalu harus memastikan bagaimana bisa berkolaborasi. Kalau saya gabungkan inklusif kolaboratif, buat saya itu artinya apa? Gotong royong, dia kan. Nah, jadi itulah fungsinya Kadin. Nah, persepsi yes. Tapi sebetulnya juga kalau boleh saya sharing, dulu tuh nggak banyak pengusaha besar, ya ada beberapa, tapi tidak semuanya. Tapi alhamdulillah menurut saya per hari ini semua pengusaha besar di dalam, semua menengah kecil ini mulai kita melakukan. Kenapa di sini? Saya selalu mengatakan ekonomi Pancasila. Ekonomi Pancasila itu bagaimana? Yang besar membantu yang kecil. Itu kita refleksikan dengan nama per hari ini kita bilang adalah inclusive closed loop model. Yang kita dorong. Boleh tuh dieksplorasi inclusive closed loop model. Biar kalau orang asing, orang yang dengerin, wah keren banget bos, inclusive closed loop model gitu kan. Kita buat bahasa Indonesianya Pak. Jangan pendampingan UMKM melekat. Nah itu lebih membumi itu. Oke, kayak gimana tuh programnya? Itu program Kadin resmi Pak? Nah itu apa? Itu kalau paling gampang mengatakannya 3M lagi nih. Nah ini beda. 3M-nya apa? Mentorship, mentor, money, mentor, market, and money. Oke, 3M tadi. Jadi memberikan pendampingan melalui mentor, nah, terus akses jadi ke market. Sebagai contoh. Jadi kita lihat adalah ekonomi Pancasila tadi kan yang besar bantu yang kecil atau yang menengah bantu yang kecil saling membantu. Itulah gotong royong ekonomi Pancasila. Oke. Nah, di sisi ini misalnya contoh. Kalau di agriculture, ya kan, bagaimana perusahaan besar bisa membantu petani. Oke. Dengan apa? Memberikan penyuluhan. Caranya petani mulai dari bibitnya, pupuknya apa, proses bagaimana menanamnya, itu dilakukan pendampingan. Sampai dengan, ya kan tadi udah bicara ya, proses semua sampai teknologinya, istilahnya gitu semua ya, sampai dibeli, di off-take. Ya. Di off-take, lalu dengan sendirinya, karena ini di off-take, karena ini prosesnya dilakukan pendampingan, untuk petani pengusaha ini, sekarang akses to fundingnya ataupun kepada pendanaan akan lebih mudah. Kenapa? Bank itu selalu mikirnya kan selalu resiko, ya kan. Iya. Kalau ini, dia udah pasti, ini prosesnya terjadi nih, kan gitu kan. Dengan itu habis itu dibeli, wah berarti ini resikonya menurun. Saya bisa kasih pinjam uang, malahan mestinya bunganya juga lebih murah, benar ya. Nah itu yang kita harapkan. Makanya kita mencetuskan gerakan itu. Gerakan pendampingan UMKM melekat bersama Bapak Presiden. Nah ini yang, cuman kan bedanya kan ini, di prosesnya ini kita harus bukan mengharuskan, tapi kita menyadarkan. Kepada para pengusaha besar tadi. Pengusaha dan semua itu tadi. Dan semuanya ternyata mau, step by step mulai masuk untuk membantu ini gitu. Jadi, nah satu itu tadi dari agriculture. Ternyata hasilnya pun selain tadi yang namanya itu, produktivitasnya naik. Efisiensi juga terjadi. Ya kan, pendapatan seorang petaninya bisa naik hampir berapa 30-40%. Jadi hanya proses yang tadi dilakukan gitu. Jadi maksud saya adalah bukan hanya dari konteks usahanya, tapi secara resiko, tetapi secara production-nya, productivity juga baik. Oke. Nah, tapi kita bilang ini kan agriculture. Makanya kita bilang harus lagi dibuat yang lainnya juga untuk yang industri yang lain, sektor yang lain. Nah, makanya kita mempunyai program yang namanya Wiki Wira Usaha. Oke. Itu bagaimana menjadi platform yang terdiri 3M tadi, mentoring, market dan juga money, ya kan kita memberikan akses itu. Di situ adalah bagaimana menjodohkan yang besar dan yang kecil.
dari sektor yang bermacam-macam. Oke. Utamanya juga membuat jaringan untuk small medium UMKM ke dalam sini. Itu namanya Wikawirausaha. Nah, jadi kalau bukan hanya sebagai yang tadi jejaring antara UMKM, tapi ada demand juga dan ada mentoringnya, ada itunya, gitu ya. Nah, lalu kita bilang, oke, satu kita inginkan proses terjadi di dalam negeri antara kabupaten, antara provinsi untuk melakukan proses hal ini, berdagang di dalam lah istilahnya. Tapi selain dari situ, itu untuk membuka domestic market, kita juga membuka keluar. Makanya kita buat pilot kemarin. Waktu G20, kita ajak salah satu negara G20 itu Jepang. Akhirnya kita melakukan Wikawirausaha versi Jepang. Jadi di Indonesia ada Jepang. Nah, Jepang ini sama lagi nih. Ini bahasa Jepang, bahasa Anda kan kalau komunikasinya susah. Nah, terus habis itu ada contoh nih sebagai misalnya perusahaan Jepang yang punya furniture. Dia mau membangun furniture-nya. Dia apa yang dilakukan, dia akses cari perusahaan yang small dan medium di Indonesia. Nah, dari awal kita bilang, mereka juga membantu nih desainnya kayak gini ya. Jadi hal yang sama yang tadi dilakukan pengusaha Indonesia ke UKM, sekarang perusahaan asing dari luar negeri ke UKM kita. Wow. Oke. Sama nih mentoring yang terjadi. Contoh dari furniture. Marketnya juga mereka jamin ke Jepang. Ya, diambil, di off-take. Jadi bersama, karena buat mereka juga, kenapa? Kalau bisa memastikan, dia bisa memastikan ini kualitasnya, timingnya, buat mereka juga lebih seneng. Jadi just in time bisa, designing ada, kualitasnya juga terjaga. Jadi ada benefit juga. Dan baru mereka beli bersamaan, ya kan? Nah, hal ini kita lakukan dengan Jepang. Nah, sekarang kita juga ingin lakukan dengan negara-negara lain. Nah, makanya di ASEAN pun kita bawa nih yang namanya ini. Misalnya sebagai contoh Itu menarik banget ya. Secara konsep itu menarik dan ada buktinya juga kan. Saya rasa yang paling challenging itu adalah karena massive scale-nya UKM Indonesia kan ya. 60 juta lebih dan 99%-nya di level mikro kecil gitu ya. Sehingga yang sering kali nih yang terjadi adalah kisah-kisah tadi itu hanya 0,0 sekian persen dari actual UMKM yang terbantu gitu ya. Bagi mereka yang terbantu begitu sih, alhamdulillah banget gitu. Dia jadi use case atau case study yang bagus gitu. Tapi sekian puluh juta hanya bisa berharap gitu karena mungkin nggak punya akses atau macam-macam. Nah, pertanyaan adalah how you scale that program supaya semakin banyak UMKM kita bisa ikut, Pak. Makanya ini kan kita melakukan scaling up. Dan dengan pakai platform ini bisa scale up. Ya, jadi kenapa? Kalau tambah banyak principle di situ, demand-nya, tambah banyak perusahaan besar yang ikutan, dengan sendirinya kan setiap perusahaan ini membutuhkan supplier ataupun tadi produk itu dari perusahaan kecil dan menengah. Ya, kalau tambah ini banyak, demand tambah banyak, harapan saya juga tambah scalability tambah tinggi. Jadi kalau dibilang nggak bisa scalable, bisa scalable, ya kan? Sekarang makanya kita harus membuktikan berjalannya ini semua. Dan ini kan kita repeat. Ini kan terus baru berjalan aja sekarang ini. Kemarin waktu pas mulainya dengan Jepang tuh kalau salah hampir 30 perusahaan Jepang. Dari Jepang semua. Dari Jepang. Untuk yang mau mencari small medium enterprise Indonesia. Dan itu berjalan, Pak. Berjalan. Jadi ntar contoh nanti kita bisa kasih lihat ya apa namanya. Mungkin one day is good panggil namanya apa yang in charge dalam bidang apa dalam khusus untuk membangun yang namanya Wikawirausaha ini atau Wiki Entrepreneurs untuk ajak ngobrol. Jadi dengan begitu bisa lihat nih pengembangan itu tadi, ya kan real, nggak bukannya kita ini. Nah jadi, ini satu cara. Tapi yang paling kita mesti nggak bisa ini kan menuju ke sana macam-macam. Contoh lagi yang kita lakukan financial literacy adalah digitalisasi. Nah itu kita juga kerjasama sama perusahaan-perusahaan dan juga dengan apa namanya dengan perusahaan telekom, perusahaan segalanya telekomunikasi untuk melakukan apa? Kita bisa nggak buat namanya massive suatu pengajaran untuk supaya orang sesimpel mungkin bisa mengerti namanya literacy tadi. Nah, digital, ya kan? Itu kan semua dilakuin oleh semua juga. Kita coba nge-push itu melihat ya kan mana yang bisa kita angkat juga gitu loh. Tapi balik tadi scalability bisa kita laksanakan, tapi selain tadi juga kuncinya ini kan semua skill. Saya satu hal lah. Satu, kita harus memperbanyak entrepreneurs ke depan dan naikin kelas dari semuanya. Intervensi harus dilakukan. Nah, tapi selain itu yang harus kita juga lihat adalah yang mau kerja. Ini juga penting gitu kan. Kenapa? Karena skill. Saya bilang kalau misalnya kita diem-diem aja, itu hampir mungkin berapa 25 juta job
yang akan hilang pada tahun 2030 misalnya. Serem melihat angkanya. Tapi juga ada harapan bisa ada 30 juta pekerjaan baru kan gitu ya. Tetapi skillnya berbeda. Nah, ini yang juga menjadi kunci buat kita untuk Indonesia. Kenapa? Kalau Indonesia tidak melakukan apapun, ini yang namanya bonus demografi yang kita katakan, ini bisa menjadi bencana. Oh, bukan hanya sia-sia, jadi bencana. Bencana. Makanya dua hal yang PR kita ke depan untuk memperbaiki dan memastikan Indonesia itu menuju sesuatu menjadi mentransform diri kita dalam konteks ekonomi kita dan bisa keluar dari middle income trap. Apa? Yaitu pendidikan dan kesehatan. Kenapa? Pertama, kesehatan, stunting harus kita hilangkan. Kalau stunting ini tidak kita hilangkan, ini bisa menjadi bencana buat kita. Oke. Kita harus memastikan itu kita tangani. Misalnya sebagai contoh ya, salah satu upaya kita. Dan juga bicara mengenai prevention of health. Karena supaya apa? Supaya penyakit-penyakit ke depan juga tambah dikit. Ya kan? Nah, tapi yang di sisi lain pendidikan. Relate terhadap pendidikan lagi. Tadi karena skillnya berubah, kita harus bisa mapping peta skill ke depan nih perlunya apa. Kita harus menyiapkan dua. Satu untuk pekerja yang sekarang, atau buruh yang sekarang, bagaimana bisa reskill dan upskill. Dan bagaimana yang baru mau masuk ke dalam lapangan pekerjaan sudah di-equip dengan skill-skill yang memang dibutuhkan ke depan. Saya agak surprise ya Pak, ketika Kadin masuk sampai sedalam itu, gitu ya, sampai bicara stunting segala, bicara tentang mempersiapkan skill gitu. Karena dalam bayangan saya harusnya nggak sampai segitu. Itu kan ada Kementerian Tenaga Kerja kali yang ngejain itu gitu ya, atau yang lain gitu ya. Itu apakah itu memang jadi karena bagian dari amanah yang diberikan pada Kadin? Bukan, iya karena ujung-ujung efeknya. Kan kita bicara gini. Pertanyaan mendasar. Pertanyaannya, untuk kita melakukan kesejahteraan, karena kita balik pada undang-undang deh, Undang-Undang Dasar 45. Tujuan kita itu adalah adil dan makmur. Dan itu dikatakan dalam itu tanggung jawab kita bersama. Gitu kan. Nah, dalam konteks itu, how can we create kemakmuran atau kesejahteraan, itu harus ada yang namanya economic growth. Betul kan? Economic growth itu harus datang dari stabilitas. Makanya kita pertama harus menciptakan stabilitas politik, stabilitas keamanan. Supaya memastikan ada namanya economic growth. Untuk economic growth ini terjadi, berarti kita harus lihat bagaimana supaya ekonomi bisa bertumbuh. Untuk ekonomi tumbuh, apa yang harus kita lakukan? Orang-orang ya, yang menggerakkan ekonomi. Kalau skillnya nggak benar, kan pertama gini, kita udah dapat pasarnya 280 juta orang per hari ini, menjadi 320 juta orang pada tahun 2045. Yang dimana demografi kita muda. Ini kan kita diberikan pasar yang hebat loh, ya kan, sumber daya manusia yang hebat di sisi ini. Tapi bagaimana nih? Kita udah punya satu lagi apa? Sumber daya alam. SDA-nya juga ada. Nggak negara semua mempunyai SDA loh. Kita punya sumber daya alam. Tapi sumber daya alamnya harus digerakkan oleh si sumber daya manusia. Sumber daya manusia mempunyai satu apa? Skill yang tepat. Nah, untuk punya skill apa? Berarti intelijensa. Harus intelijen, harus bisa memastikan di sini. Nah, kesehatan itu kan memastikan. Kalau semuanya stunting gimana? Jadi kita harus lihat pada core masalahnya. Kalau enggak, kita hanya menunggu di sana. Akhirnya apa yang terjadi adalah economic growth-nya tidak terjadi. Kalau tidak ada economic growth, business growth-nya nggak akan terjadi. Apa dampaknya? Dampaknya pada semua pengusaha di Indonesia, lari-larinya pada apa? Lapangan pekerjaan. Lari-larinya kemiskinan. Ya, saya surprise aja itu kalau masuknya sampai ke sebegitu fundamentalnya ya Kadin ikut bermain ya Pak ya. Harus. Gitu ya. Karena tadi satu sama lain itu efeknya ada. Ya kan? Dan sekarang juga harus diperhatikan. Kalau kita lihat dari sisi convergence of technology, convergence itu kan terjadi ya dengan adanya e-commerce, dengan adanya tadi kayak Gojek, kayak Grab itu ya. Itu kan ini suatu proses perubahan. Yang secara peraturan atau undang-undang pun berubah loh. Kan itu terjadi convergence. Ya kan? Artinya Kadin ikut ngebantu nyiapin para SDM yang ada untuk mengarah ke sana gitu. Paling sedikit ini nggak bisa kita melakukannya sendiri. Cuman kita harus memberikan dorongan supaya pengusaha-pengusaha kita yang dari yang besar sampai yang kecil semua ikut dalam proses pembangunan ini, ikut dalam proses ini. Jadi kita yang itu kita lakukan melakukan katalisator. Kita mengkatalis ini semua. Gitu. Karena balik-balik lagi, kita ini
saya percaya dengan bahwa Indonesia akan maju dengan ekonomi Pancasila. Oke. Nah, ekonomi Pancasila itu adalah yang besar, itu gotong royong. Iya. Iya. Kalau nggak gotong royong, kita nggak maju. Oke. Dan itu yang menjadi core strateginya Kadin sepertinya ya. Jadi kata kunci gotong royong itu ya. Sebetulnya ya, itu. tapi bahasa keren tadi saya bilang, orang-orang nggak sadar kan. Saya bilang, Kadin, new Kadin, apa? Inklusif dan kolaboratif gitu. Oke, orang kan ngerti inklusif dan kolaboratif. Saya bilang lagi, saya belum ngomong bahwa buat saya artinya gotong royong adalah inklusif kolaborasi. Itu ada hubungannya sama Cipta itu Pak? Kadin namanya Cipta ya? Apa? Ada kolaboratif. Kadin Cipta. Kolaboratif inklusif platform correct. On apa teknologi and data. Yes, correct. Nah itu Cipta ini kebayangnya gini. Saya ngebayangin ke depan mimpi saya adalah siapa yang pengen jadi pengusaha itu mudah masuk ke Kadin Cipta. Itu pasti Pak platform digital ya Pak? Satu platform. Ya. Tapi ini kan kita bangunnya step by step ya di sana. Jadi kebayangan saya harapan itu orang datang masuk. Saya masukin pakai KTP ataupun apa. Misalnya anggap ini dia belum pengusaha lah misalnya gitu ya. Masuk situ, masukin KTP, langsung dia bilang oke. Mau apa di situ bisa melihat ada website kemana segala macamnya untuk belajar, ya kan belajar. Oh ingin jadi pengusaha gimana sih? Pengen ini gimana sih, ya kan? Tapi akhirnya juga kalau saya mau saya mau buat perusahaan. Dengan udah ada Kadin ID, dia punya dapat ID. Itu langsung Kadin ID-nya itu mau refleksikan, oke, bikin PT dulu. Ya kan? Bikin perusahaannya. Perusahaan macam-macam, ada perusahaan perorangan kan, yang sampai dengan 10M gitu ya, untuk yang masih baru mulai. Dari itu udah connected juga kepada BKPM. Jadi tadi kan Kumham tuh, dari Kumham, terus connect juga ke BKPM investasi untuk apa dapat NIB, nomor induk, ya kan. Terus juga connect terhadap pajak, kalau udah dapat MPWP, connect lagi kepada yang namanya Dukcapil untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan tuh benar. Dari situ juga sudah nantinya connect juga kepada kalau udah mau jadi pengusaha dalam bidang apa, sektor apa, langsung pendanaannya gimana, banknya mau buka bank mana. Tapi kita akses market juga tuh ada. Tapi kita nggak memberikan itu. Jadi kita hanya konektivitasnya. Akses to the connectivity to the itu. Tapi kita kan nggak bisa kita dengan ini kita hanya connect pada semua teman-teman. Dia menghubungkan ekosistem yang dibutuhkan oleh pengusaha ya Pak ya. Pengusaha. Jadi intinya itu. Jadi itu the big dream itu. Jadi supaya memang tadi Kadin Cipta menciptakan pengusaha. Kan gitu. Ya. Nah, ngomong-ngomong tentang UKM nih Pak, balik lagi ke UKM ya. Sekarang ini kalau yang tadi Bapak sampaikan itu sesuatu yang keren banget sih gitu ya. However, sekarang ini kan situasi yang dialami oleh pengusaha bukan hanya yang besar tapi juga yang kecil itu kan situasi yang nggak menentu Pak ya. Disrupsi teknologi, kemudian juga ada inflasi di mana-mana, kemudian juga resesi global, PHK massal gitu. Itu kalau secara taktis Pak, apa yang Kadin bisa lakukan itu atau peran apakah yang Kadin perlu ambil Pak untuk bantu mereka yang sekarang sedang terdampak? Jadi gini, pertama Kadin kan harus bisa membantu bagaimana nge-push policy pada pemerintah yang kita lakukan. Contoh, waktu dengan UMKM kita memberikan suara pada pemerintah. Tolong dong, waktu perusahaan-perusahaan ini waktu hutangnya jangan dijadikan waktu untuk tenggang waktu misalnya, untuk tidak berbayar dulu sampai. Jadi advokasi ya yang dia lakukan. Advokasi. Jadi advokasi dalam konteks tadi untuk membantu UMKM khususnya dan juga yang lainnya. Jadi itu kita lakukan advokasi. Tadi yang sebagai mitra strategis pemerintah. Makanya kalau dilihat organisasi Kadin itu sangat mirror ataupun mirroring kepada pemerintah. Gitu. Jadi ada menteri ini kita ada, ini menteri ini ada. Karena regulasinya banyak sekali yang keluar gitu kan. Dan interconnected gitu ya. Nah, jadi kita melakukan hal itu. Jadi mirror yang sama. Jadi advokasi salah satu cara kita melakukannya. Lebih lagi kalau waktu jalan pandemi, kita itu jamin. Kita jamin gimana? Vaksinasi. Kita bantu memproses vaksinasi, kita membantu mendatangkan vaksin. Langsung turun tangan, on the ground. Sampai waktu bicara awal ya, waktu pas bicara kesehatan, waktu itu kita awalnya untuk itu. Mulai beras, mesti obat-obatan dan segala macam. Itu kita minta bantuan dari perusahaan-perusahaan besar. Kita minta semua mereka beli, kita berikan itu, kita kerjasama dengan pemerintah, kita kerjasama khususnya dengan TNI dan Polri.
Barang-barang itu, istilahnya obat-obatan, beras, minyak, semua itu, mau PPKM dan segala macam, kita bantu loh. Nah itu saya melihat, wow, itu kan gotong royong ya. Balik lagi ke situ ya. Dan cepet loh, pengusaha-pengusaha besar itu langsung siap bantu. Ya kan? Jadi semangat inklusi dan kolaborasinya itu udah kebentuk ya Pak ya? Saya merasa bahwa itu mungkin menjadi kekayaan Indonesia. Itu yang harus kita jalankan. Jadi itu dampak langsung kepada itu. Dan di sisi lain kita juga melihat bagaimana mengurangi tadi, mengurangi interest rate atau bunga. Dan gimana usaha UMKM bisa dapat akses sana. Tadi kan saya katakan, yang pendampingan UMKM melekat ataupun inclusive closed-loop model, itu suatu policy yang kita push, yang akhirnya akan dirasai oleh semua loh. Oleh semua UMKM nanti. Kenapa? Kita bilang, ikuti ini proses ini. Ya kan? Dan akan dampaknya jelas menurut saya. Kadin itu, saya pernah baca gitu, punya semangat untuk membawa UKM kita jadi raja di Asia Tenggara. Itu maksudnya apa dan gimana caranya supaya bisa jadi raja itu? Nah, pertama gini, jumlah populasi kita paling gede kok semestinya. Jadi kita memang harus mintakan banyak UMKM. Nah, contohnya, makanya kami bawa yang tadi bicara Wikiwirausaha. Bukan hanya di level Indonesia, tadi udah ke Jepang, kita bawa di ASEAN. Kita bilang sama teman-teman ASEAN nih, kita mau connect dengan UMKM kita. Mestinya kalau kita ngomong simpelnya gini ya, ini kayak mau perang gitu ya. Karena saya yakin ini perang ekonomi buat saya. Jumlah pasukan kita mesti lebih banyak daripada yang lain. Karena kan jumlah populasi kan lebih gede. Ini ngomong intinya dulu. Jadi kita itu aja udah menang ya di situ ya? Mesti udah menang kuantitas. Tinggal senjatanya kita siapin kan? Ya betul. Benar dong untuk perangnya ini. Nah itu tadi apa? Ya tadi dengan inclusive closed-loop model kita siapkan dia dengan preparasi untuk infrastruktur. Pak Jokowi udah bikin dengan digital transaction. Nah, ini kan adalah ini mau perang kita siapkan pesolnya, kita siapkan pelurunya. Secara jumlah kita lebih besar loh. Jadi untuk itu mestinya dengan market ASEAN kita bisa merajai ASEAN semestinya. Jadi UMKM kita mestinya dengan inovatifnya yang ada semua produk-produknya bisa kita dorong ke negara tetangga untuk e-commerce. Kan nggak perlu kemana-mana. Sekarang akses ke pasar itu bisa dilakukan dengan digitalisasi kan. Itu bisa langsung di ASEAN, bisa mendunia. Ya kan? Dan sebetulnya banyak inovasi-inovasi kita. Nah ini, tapi di sisi lain kita juga harus jaga pasar kita. Makanya saya mengatakan, bukannya protection, tapi menjaga. Jangan sembarangan ada barang-barang dari luar yang bisa masuk ke sini, yang mestinya biayanya segini, tapi tidak membayar biaya segini, bayarnya segini, karena mereka menggunakan sesuatu mekanisme yang gimana supaya dapat murah. Nah ini harus kita jaga. Itu mematikan UMKM loh. Jadi kita harus menjaga pasar kita, tapi bersamaan kita harus equip tentara-tentara kita, tentara itu pengusaha-pengusaha ini semua dengan senjata, dengan peluru. Itu artinya Kadin mendorong UKM kita untuk go global ya, paling nggak di Asia Tenggara gitu Pak ya. Produknya harus sampai ke sana. Itu yang dimaksud dengan Raja Asia Tenggara itu adalah jangan kita cuma jadi pasar doang, mereka malah main ke sini, jualan di sini, tapi kita yang harusnya dengan populasi sekian banyak, UKM sekian banyak, harusnya kita punya potensi untuk main ke sana dong gitu ya, kuasain kan sana. Exactly seperti pada ini kan suatu platform juga kan kita bicara di sini hari ini. Ini kan adalah bagaimana menjelaskan para teman-teman semua, teman-teman yang pengusaha ya, ayo. Ini kalau ngomong pengusaha karena orang mikirnya pengusaha besar mulu atau enggak. Padahal pengusaha ada yang namanya pedagang bakso juga adalah pengusaha gitu loh. Jadi please gitu kan kita bicara pengusaha dari pengusaha kecil semuanya. Bagaimana apa yang perlu Anda lakukan supaya tools-tools Anda ini Anda belajar yuk ya kan ada semua ini untuk siap untuk perang. Karena kita ini lagi perang. Kita ini lagi perang. Saya mengatakan kita ini perang tanpa disadari perang ekonomi dan saya nggak mau kita dijajah. Kita harus menang. Cakep. Farsad, terima kasih banget untuk insight-nya, informasinya, belajar banyak hari ini dan mudah-mudahan teman-teman para pengusaha nggak usah harus gede, perusahaan yang menengah, yang kecil bahkan mikro, Kadin siap support ya Pak ya? Itu bismillah. Insya Allah. Pintu pertamanya apa Pak yang harus mereka lakukan? Apakah join Kadin dulu, dapetin Kadin Adi tadi? Ya tadi misalnya gini, sebetulnya Kadin itu ada di seluruh provinsi. Jadi kita setiap Kadin di provinsi itu membantu itu. Dan di dalam Kadin itu sendiri,
Itu kan tadi ada asosiasi, ya kan? Kalau mau ikut dalam asosiasinya atau mau Oke. gimana, itu monggo, Oke. gitu kan? Jadi bisa langsung atau tidak langsung, Oke. tapi intinya juga bisa melihat website program-program apa yang bisa dilaksanakan, Oke. ataupun tadi, oh ini ada Wikiwirausaha, saya masuk dong Wikiwirausahanya, langsung aja ke platformnya, Oke. ya kan? Siap. Misalnya tadi Wikiwirausaha sebagai contoh. Ya, langsung aja ya. Habis nonton ini langsung cek di Google Wiki Wirausaha. Ya. Paling dikit masuk dulu ke website Kadin kali ya, Ya, kadin.id. iya, ya. bisa Nah, explore dulu tuh ya. Pintu-pintunya banyak bisa masukin. semua belum sempurna, tapi insya Allah pelan-pelan kita akan Yes. perkuat itu. Yes. Hatur nuhun sekali lagi. Atur Pak Ustadz, nuhun. untuk waktunya. Atur nuhun juga. Terima kasih. Terima kasih banyak.